semua. Jadi kami dari kelompok 6 dari kelas 12 F1. Perkenalkan, nama saya Federalisius Ginting. Saya Priscilla Nadia Gata. Saya Eselisa Berginting. Saya Senarga Boris Tumorang. Saya Mila Carisa Bulkara. Saya Meliza Bela Berginting. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan kembali melaksanakan percobaan fotosintesis yang telah dilakukan oleh Ingen Hals, yaitu melakukan proses percobaan fotosintesis di bawah sinar matahari, tidak di bawah sinar matahari, dan yang ketiga itu di bawah sinar matahari dengan tambahan baking soda. Jadi penasaran apa yang kami lakukan? Selamat menyaksikan. Oke, mari ikuti kegiatan kami. Bye-bye. Di satu pesta tak ada yang datang, hanya kau sendirian. Musik menghantar kamu kesepian, ya tak ada yang datang. Hey, woo, hey, woo, hey, woo, woo. Di mana temanmu, di mana duniamu, tak selalu sejalan. Tak sama seperti yang kau inginkan. Coba kau ingat aku. Aku jatuh cinta pada kekuranganmu. Aku yang selalu punya waktu untukmu. Ku ingin kau bahagia. Ku ingin menghiburmu. Berdansa menarikan kulakan. Ku bisa kau andalkan. Mungkin terdengar konyol, semua ku lakukan asalkan kau bahagia. Dengar, kau punya aku. Besar takkan selalu menyenangkan. Beriku kesempatan untuk membuktikan. Aku teman pestamu. Aku teman pestamu. Aku teman pestamu. Aku cinta padamu. Ku ingin kau bahagia. Ku ingin menghiburmu. Berdansa menarikan kulakan. Ku bisa kau andalkan. Di satu pesta tak ada yang datang, hanya kau sendirian. Jadi teman-teman, ini adalah percobaan pertama kami, yaitu tanaman hidrilla yang kami biarkan di ruang terbuka dengan intensitas cahaya yang lumayan tinggi teman-teman. Di sini pun ada alat dan bahan untuk melakukan uji coba ini. Kami menggunakan 3 kawat untuk menahan sirkulasinya dan tabung reaksi untuk menampung 600 ml airnya teman-teman. Kami biarkan selama kurang lebih 4 jam teman-teman. Apa yang akan terjadi akan dijelaskan teman saya, Opeda. Ya teman-teman, jadi ini merupakan hasil percobaan yang telah kami lakukan, di mana setelah 4 jam dibiarkan di ruang terbuka dengan intensitas cahaya yang cukup tinggi teman-teman. Yang pertama mungkin yang paling signifikan bisa kita perhatikan ialah dari airnya teman-teman. Jadi tadi sebelum reaksi ataupun sebelum percobaan dimulai, kami biarkan itu selama 4 jam. Airnya itu penuh teman-teman. Tadi penuh sampai di sini. Dan sekarang setelah 4 jam dibiarkan itu, dapat kita lihat bahwa airnya itu berkurang dan menyusut sampai di sini. Jadi terbukti bahwa memang fotosintesis ini memerlukan air ataupun H2O sebagai salah satu bahan baku dalam proses fotosintesisnya. Nah, yang kedua teman-teman, dapat kita lihat juga di sini ada
gelembung-gelembung udara yang mungkin teman-teman bisa lihat. Ini yang naik ini merupakan gelembung-gelembung udara yang merupakan oksigen teman-teman. Jadi dari hasil fotosintesis ataupun hasil percobaan ini juga dapat kita simpulkan bahwa fotosintesis ini menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya. Jadi memang benar teman-teman, tumbuhan menghasilkan oksigen di setiap harinya untuk kita makhluk hidup, untuk berrespirasi dan juga untuk menghasilkan energi tentunya, dan penghasilnya itu ialah tumbuhan. Dan proses ini telah membuktikan bahwa benar adanya oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman terkait dengan bagaimana percobaan yang pertama ini, di mana hidrilla diletakkan di ruangan terbuka dengan intensitas cahaya yang tinggi. Kita dapat menyimpulkan dua hal, yaitu yang pertama bahwa betul memang tumbuhan itu membutuhkan air dalam proses fotosintesisnya. Yang kedua, memang betul bahwa tumbuhan itu salah satu penghasil oksigen terbukti dari gelembung-gelembung udara yang terdapat dalam tabung reaksi. Jadi mungkin cukup sekian teman-teman terkait dengan bagaimana percobaan pertama yang telah kami lakukan. Nanti kita akan bandingkan dengan percobaan-percobaan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita selanjutnya. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil kelompok kami. Di sini yaitu terjadinya percobaan proses fotosintesis pada tanaman hidrilla. Nah, di sini di percobaan tanaman hidrilla tersebut kami menambahkan soda kue. Nah, sehingga percobaan tersebut kami biarkan di ruang terbuka sehingga cahaya mataharinya lebih maksimal dan proses fotosintesis dapat berjalan dengan efektif. Nah teman-teman, jadi setelah kami biarkan tanaman hidrilla ini kurang lebih dari 4 jam teman-teman, dapat kita lihat teman-teman bahwa terjadi perubahan pada percobaan tanaman hidrilla yang diberikan baking soda ini teman-teman. Nah jadi teman-teman, tadi kan sudah diberikan yang namanya soda kue teman-teman. Jadi soda kue ini teman-teman menghasilkan yang namanya karbon dioksida teman-teman. Di mana karbon dioksida ini merupakan salah satu bahan yang digunakan tumbuhan untuk menjalankan proses yang dinamakan dengan fotosintesis teman-teman. Nah jadi di sini dapat kita lihat bahwa pada tabung reaksinya teman-teman, air yang sebelumnya tadi penuh pada tabung reaksinya teman-teman menjadi habis teman-teman. Jadi hal ini menunjukkan bahwa air tersebut digunakan untuk proses fotosintesis teman-teman. Nah selain itu dapat kita lihat bahwa pada gelas reaksi teman-teman ada yang terbentuk yang namanya gelembung-gelembung teman-teman. Nah jadi dapat kita ketahui bahwa dari percobaan ini dihasilkan yang namanya oksigen teman-teman. Nah jadi terbukti teman-teman bahwa dari proses fotosintesis tersebut dihasilkan yang namanya oksigen teman-teman. Nah jadi itulah yang mengenai percobaan fotosintesis pada tanaman hidrilla yang dibiarkan pada ruang terbuka dan diberikan soda kue. Sekian dan terima kasih. Jadi teman-teman, ini adalah hasil dari kelompok kami, yaitu percobaan proses fotosintesis yang dilakukan dalam tumbuhan hidrilla. Di mana percobaan itu kami lakukan di dalam ruangan tertutup atau tidak terkena cahaya matahari. Dapat kita lihat di dalam sini tidak ada perubahan atau pengurangan air. Nah, lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya Mila. Nah teman-teman, pada proses hidrilla di ruangan tertutup ini tidak memiliki perubahan sama sekali. Dapat kita lihat seperti yang dijelaskan Esi tadi, tidak memiliki pengurangan air. Nah ini semua terjadi karena pada proses fotosintesis di ruangan tertutup ini tidak terkena cahaya matahari, minim CO2. Nah dapat juga kita lihat pada proses fotosintesis di ruangan tertutup ini minimnya gelembung. Nah melalui proses fotosintesis ruangan tertutup ini dapat kita simpulkan bahwa cahaya matahari dan CO2 adalah faktor utama melalui proses fotosintesis. Baiklah teman-teman semua, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan detail terkait dengan setiap percobaan yang sudah kami lakukan di perlakuan yang kita lakukan kepada hidrilla ini, sekarang saya akan mencoba untuk menyimpulkan apa sebenarnya yang terjadi dalam setiap percobaannya. Jadi dapat kita lihat dulu yang pertama itu dari kadar airnya teman-teman. Jadi di percobaan yang pertama ini kadar air yang berkurang itu hanya setengah teman-teman. Kita lihat di sini. Kemudian yang kedua ini teman-teman, yang ditambahkan dengan soda kue, air yang berkurang itu banyak teman-teman. Hampir 1 tabung reaksi ini berkurang. Kalau dibandingkan dengan percobaan pertama, ini lebih banyak karena percobaan pertama tadi hanya setengah, ini hampir 1 tabung reaksi. Dan yang ketiga, ini air yang berkurang itu sangat sedikit teman-teman, karena memang tidak ada cahaya yang masuk ke dalam reaksi ini sehingga dia terjadi proses fotosintesis. Maka dapat kita lihat air ini masih banyak teman-teman dan berkurang hanya amat sangat sedikit. Nah yang kedua itu dari kadar oksigennya ataupun kadar gelembung-gelembung airnya. Jadi
dapat kita lihat dari setiap reaksi bahwa memang terdapat juga perbedaan dari intensitas ataupun kadar dari oksigen yang ada di dalam tabung reaksi dari setiap percobaan. Di mana yang percobaan pertama ini gelembung yang dihasilkan memang ada teman-teman, tapi tidak sebanyak kalau kita lihat di percobaan yang kedua ini, di mana gelembung yang dihasilkan itu banyak. Dan di percobaan yang ketiga teman-teman, gelembung yang dihasilkan itu sangat amat sedikit ya teman-teman, karena memang tidak ada cahaya yang masuk sehingga tidak terjadi proses fotosintesis yang efektif gitu. Jadi dari ketiga reaksi ini dapat kita simpulkan bahwa memang betul fotosintesis itu membutuhkan air dan juga menghasilkan oksigen dalam proses terang yang mereka lakukan.